Oke, ngomong lagi tuh. Oke, saya ulangi. Eh, jadi memilih pendekatan itu harus berdasarkan pada kepentingan Anda dengan tujuan riset Anda sendiri, bukan dengan karena Anda itu mampu atau tidak mampu melakukan risetnya. Walaupun itu juga menjadi penting ya. Karena apa? Karena kalau tidak dipahami juga kan menjadi repot. Tah. Tapi masalahnya satu, Bapak Ibu yang mau penelitian, kira-kira mau nggak belajar? Kalau mau belajar berarti pada posisi dan seperti apapun kita tetap tidak akan kena masalah. Mau kuantitatif siap, mau kualitatif siap. Ulah dia siapnya kualitatif. Aduh, sesi ganinya kedah seorang wawancara, kedah seorang anu, kedah seorang. Kuantitatif mah tuh, aduh, ngomong kuantitatifnya sudah hitungan, saya rumus dan lain-lain. Lah terus penelitiannya kumaha tuh? Anu IHC nu itu embung, ya. Bapak Ibu, jangan mematok dan membatasi diri hanya dengan karena pada abdi mah can kantos belajar iya, jadi lamun belajar itu pasti lami. Nah, geus mulai itu cara-cara lama untuk menjelaskan hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Kenapa, Bapak Ibu? Penelitian mau kuantitatif mau kualitatif, prinsipnya memiliki konsekuensi masing-masing, Pak. Ya, memiliki konsekuensi masing-masing. Apa konsekuensinya? Salah satunya konsekuensinya adalah Bapak Ibu tetap harus belajar gimana caranya melakukan riset. Arek pendekatannya kuantitatif, arek kualitatif. Kalau ditanya, Pak, tapi kan ada nu kuantitatif, Pak, ya hitungan berarti perlu diajar deh dan lain-lain. Betul, dan nu kualitatif oke perlu diajar deh, walaupun Anda dulu ketika S1 menggunakan kualitatif dalam risetnya. Karena boleh jadi apa yang Anda pahami ketika dulu kuliah dengan yang sekarang Anda pahami setelah kuliah itu menjadi dua hal yang berbeda. Oh gitu, karek apal. Nah, nggak semua itu kalau ada kata-kata begitu, cirinya memang kita memerlukan eh, apa? Tambah masalah yang lebih siap dari sebelumnya. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Ada? Halo, ada? Bapak Ibu? Halo, halo? Ya Pak, Ya, Pak. coba saya Pak, Ya, ini silakan. langsung ke intinya aja. Ya. Eh, yang saya tanyakan, bisakah pendekatan yang sama gitu Pak ya, Hmm. kemudian digunakan untuk semua jenis masalah gitu, masalah penelitian. Itu aja mungkin Pak Ya, pertanyaan. semua masalah apakah bisa dengan satu pendekatan atau gimana? Semua masalah dengan satu pendekatan atau gimana Pak Sepuluh? Eh, iya, pendekatan, misalkan pendekatan yang sama, misalkan mungkin salah satu ya atau mau kualitatif atau kuantitatif Ya. atau yang gabungan gitu ya. Kemudian eh, digunakan untuk semua jenis masalah, masalah apa aja gitu. Tentu jawabannya tidak seperti itu, Pak. Artinya, setiap masalah itu pasti memerlukan caranya masing-masing dalam menyelesaikan persoalan itu. Makanya, kalau Anda melakukan risetnya itu, contoh nih ya, contoh-contoh. Pak, bisa nggak saya penelitian kuantitatif, tapi tempatnya di RA, Raudatul Atfal. Dengan pendekatan kuantitatif, saya ingin
meneliti di RA. Saya bilang, siapa yang akan ditelitinya? Ini Pak, tentang siswa RA nih, siswa di PAUD contohnya. Oke, Anda mau pakai apa kuantitatifnya? Ini Pak, saya mau bikin angket. Nah, emang kalau angket itu kan harus dibaca. Emang ada budak TK bisa baca itu ke ngisian angket? Kan? Berarti masalah yang di RA itu ketika ngomongin tentang angket nggak bisa pakai kuantitatif, berarti harus kualitatif. Gitu, Pak. Tapi kalau yang akan Harus ditelitinya disesuaikan adalah gitu ya. guru TK-nya, maka bisa diteliti dengan kuantitatif. Contoh, ingin mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan pengawas terhadap kinerja pembelajaran guru RA contohnya. Nah, itu bisa. Pendekatannya kuantitatif. Yang akan menjadi subjek penelitiannya adalah guru RA sendiri. Itu tah Pak Saifullah. Eh, Ya Pak, mohon turun izin Pak. Pak. Artinya Ya, menyesuaikan dengan masalah yang akan diteliti ya. ya, betul. Mohon izin Pak saya bertanya. Boleh, boleh. Saya pernah dengar tuh ada etika penelitian. Eh, memang ada materi khusus yang kita mempelajari itu atau kayak semacam setiap penelitian itu harus ada etikanya kayak gitu Pak. Oke, Mungkin itu aja Pak. Terima oke. kasih. Pertanyaan bagus. Apakah dalam penelitian ada etika penelitiannya? Ya, betul. Ada, Bu. Apakah itu akan dibahas khusus oleh peneliti di bagian dari penyampaian mata kuliah ini? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena itu bisa jadi dimasukkan ke dalam bagian-bagian pada saat Anda melakukan pengumpulan data. Seperti pada saat Anda akan wawancara. Ingat ya, idealnya harus izin dulu. Kalau misalkan mau wawancara, harus, kalau misalkan mau direkam, Anda izin dulu. Nah, kalau ada pertanyaan tadi sih Ibu, yang dimaksud dengan etika tuh kayak gimana sih dalam penelitian? Seperti ini Bu, Ibu tidak wawancara dengan si A, tapi Ibu punya data hasil wawancaranya. Nah, kan aneh. Karena berarti Anda tidak punya etika. Masa menjadikan narasumber si guru A, padahal si guru A itu tidak Anda wawancara, tapi ternyata narasi jawabannya arah lain aja pertanyaan anak. Ah, itu Bu, salah satu etika yang tidak bagus. Itu. Kemudian contoh lain ya, kait dengan etika nih, contoh lainnya. Itu adalah ketika Anda hadir ke, kalau misalkan dalam penelitian kita, Bu, di dunia eh, pendidikan, mungkin tidak terlihat seperti apa etika dari penelitian itu. Karena memang itu kan urusannya sudah manusia dengan manusia. Tapi coba kalau misalkan penelitian seperti halnya seorang guru biologi ataupun peneliti hewan, kemudian dia meneliti tentang bagaimana karakteristik, bagaimana kebiasaan, bagaimana apa ciri-ciri dari perilaku dari tahun ke tahunnya, dari seekor kucing contohnya. Nah, itu etikanya apa? Tidak boleh menyiksa, tidak boleh membuat si kucing itu menjadi eh, ter apa ya, terpengaruh jadi negatif. Kenapa? Karena penelitian itu bukan untuk meracuni orang gitu, Bu. Jadi saya ulangi, etika itu salah satunya terlihat dari ketika kita menyatakan diri bahwa penelitian ini telah menempuh prosedur etika ilmiah. Tuh. Begitu, Bu. Oke. Ya Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, oke. Kemudian Pak, lanjut nih pertanyaannya. Ya, silakan. Eh, ada nggak gitu? Nah, apa gini lah, tantangan yang sering lah gitu katakan ya. Tantangan yang sering dihadapi saat menerapkan pendekatan penelitian. Oke. Misalkan tantangan
kualitatif seringnya seperti ini, Oke, kuantitatif seperti ini, gabungan seperti ini gitu, Pak. Ada oke. nggak tantangan yang sering dihadapi gitu? Berat. Bukan ada lagi, Pak. Banyak. Saya bilang banyak. Contoh, ah, saya mah yang kuantitatif gampang tinggal nyen angket bagikan yang hunkul. Anda punya eh, nomor kontaknya kurang, tidak ada. Berarti Anda kan kudu neangan nomornya. Emang gampang dengan nomor? Enggak bisa. Itu satu. Contoh Anda mau mengirimkannya pakai Google Form, tapi Anda nggak punya nomor handphone dari siswa. Kumaha. Yo, itu kendala tuh. Atau Anda mau penelitian tentang supervisi guru PAI terhadap kinerja guru PAI-nya. Ternyata gurunya ada 230. Ketika semua diteliti, Anda kirim ke semuanya karena Anda punya nomornya atau Anda punya grupnya. Tapi yang masuk datanya cuma 100. Nah, itu kan jadi masalah juga, kendala juga. Ya, itu kuantitatif. Kualitatif gimana? Kualitatif itu pas ada wawancara, aduh cek kepala sekolahnya. Puntennya Pak, Abdi dari rapat nih, terus dipanggil ku dinas. Nah, jadi itu. Udah janjian, pahut-pahut gitu tah. Der teh aya rapat guru dengan orang tua. Bisa deh itu. Kemudian kita mau wawancara dengan guru PAI. Pas nanya, pas guru PAI-nya ternyata, aduh Pak, guru PAI-nya nunjuk ngiringan guru teladan se-Indonesia di Jakarta 2 bulan. Nah, tuh kan itu sama. Jadi banyak kendalanya. Kalau mau ditanya kendala, dua anak kayak kendala. Tapi peneliti itu justru akan menemukan hasil manakala dia bisa mengarungi tantangan-tantangan itu. Lain kieu, aing mah hese kepala sekolah nage dihubungi orang marek mual penelitian dirinya pindah. Ya bisa, nggak masalah. Tapi apakah ketika pindah itu akan menjadi lebih baik atau tidak? Kemudian contoh penelitian, nanyalah ke siswa. Pas nanya ke siswa, siswanya ternyata jawabannya tuh jujur banget gitu. Ya Pak, kepala sekolah kita mah pelit, fasilitas keagamaan nggak dikasih contoh. Nah, tuh emang bagus, tapi maksudnya, nah sebagai seorang peneliti yang baik, Anda tidak diperkenankan untuk membongkar aib apapun apa yang Anda dapatkan dari wawancara, dari observasi, ataupun dari studi dokumentasi. Kalaupun itu menjadi bahan perbincangan Anda dalam konteks ilmiah, contoh dalam diskusi, dalam webinar, dan sebagainya, tapi Anda etikanya tidak boleh menyebutkan nama tempat dan juga nama orang yang Anda sebut itu. Tantangan? Ya, tantangan. Saya bilang ada tantangan. Jadi kalau ditanya, apa tantangan penelitian? Tantangan terbesarnya sebetulnya adalah diri Anda sendiri. Percaya nggak? Karena kalau orang lain di luar sana Anda bisa taklukkan, tapi Anda nggak bisa menaklukkan diri sendiri. Aduh, repot. Contoh, janji jam 7 ketemu jeng kepala sekolah sudah janjian lewat WA. Setengah 7 karek hudang dapetin tadi nonton Piala Champions tapi ke setengah 4 contoh nah gitu. Tah tantangannya ada di siapa? Terus apakah kita kemudian minta maaf Bu, mohon maaf ya saya tadi datang saya eh, bangunnya telat tadi Bu nonton bola. Oh, jadi saya boleh nggak wawancara sekarang Bu? Kata si ibu kepala sekolahnya. Anda tuh gimana sih yang butuhkan Anda? Saya makan sebagai sumber saja. Sekarang saya ada kegiatan yang lain gimana? Itu contoh ya. Kalau Anda bertemu dengan orang yang sangat timetable, Pak. Strict dengan apa? Strict dengan ini, dengan waktu, dengan schedule dan lain-lain. Tantangan ya tantangan. Sekali lagi, suka ada yang begini, Pak. eh, saya boleh nggak penelitian di tempat sendiri, Pak? Contoh pas saya pulau, neliti di mana? Di Pulau Air. Enggak, kenaon sababna? Ya paling tidak alasannya 3, Pak. Naon, hiji, saya kan tinggal di situ, Pak. 2, saya kan udah kenal, Pak, sama orang-orangnya, Pak. Yang ketiga, saya kan punya datanya, Pak. Jadi tinggal download-download aja, minta ke teman, Pak. Kan gitu. Oh gitu. Kalau Anda nanya itu ke saya, maka saya jawab, sebaiknya Anda tidak melakukan penelitian di tempat sendiri.
Walaupun beda jenjang, contoh no YSD, SMP, Anda di SMA, tapi satu yayasan. Saya bilang, lebih baik Anda tidak lakukan. Kalau Anda tadi alasannya tiga, saya juga punya alasan tiga. Satu, kalau Anda penelitian di tempat sendiri, maka satu ya, yang pertama, tingkat objektivitasnya rendah. Kenapa? Karena Anda sudah tahu jawabannya, sudah tahu masalahnya. Matakan lamun kitu mah teu kudu penelitian ge saya tama geus apaleun hasilnya. Yang kedua, terjadi konflik of interest. Apa konflik of interest itu? Konflik kepentingan. Emang ayeuna contoh ya, saya menggunakan PC pula nu apa nya nu sejeuna can apa ya. Atau Pak Ujang Kurnaen di SMK hiji lah gitu. Penelitian SMK hiji deui Pak Ujang. Saya bilang, kalau Pak Ujang penelitian di tempat sorangan, maka nuka dua Pak konflik of interest. Anda tidak akan pernah bisa jujur mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi, Pak. Karena naon, lamun jujur ngomong, emang kepala sekolah rek cicing wae. Hah? Wah, Anda mencoba bongkar ini masalah kita gimana nih? Nah, kan? Privasi. Oh, konflik of interest. Ya, makanya jangan sampailah. Privasi Saya bilang, sekolah. jangan di tempat sendiri. Alasan ketiga, Tapi alasan ketiga, Anda tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan pengetahuan, dan tidak mendapatkan pengalaman baru. hmm, Sob, kalau bukan karena Anda bawa surat selembar izin penelitian datang ke lokasi yang ingin Anda belajar di sana, mungkin Anda bisa asup ke sekolah itu. Tapi karena Anda punya selembar surat izin penelitian, karena Anda melampirkan SK sebagai mahasiswa pasca sarjana Inhas, Prodi PAI, yang akan meneliti di tempat Ibu dan Bapak, contohnya, maka Anda dengan melenggangkan kaki masuk ke sekolah itu tanpa harus dicurigai Anda LSM, wartawan, atau minta dana ketua. Tapi Anda mau belajar dari pengalaman yang terjadi di sekolah itu. tapi Paham? Pak maaf, Ya. kalau Ya. kita bisa nggak dengan prosedur yang objektif juga bisa menghasilkan hasil yang objektif gitu Pak? Nggak bisa, Pak. Bisa, Sudah nggak teruji. bisa. Kalau Anda masih orang di sana, terdaftar dan menang ma'isyah di sekolah ETA, Anda nggak bisa, Pak. Ada ketergantungan ekonomi Anda dengan lokasi tempat Anda belajar ETA. Lemah ya, lemah ya, lemah ya. Lemah, lemah, lemah. Anda nggak bisa speak up gitu. Bertanya ke hati-hati, kuno sebab kurang nyawa itu tong ditanyakan. Nah, kan gitu, Pak. Harusnya gimana dong? Ya, Anda mending gini, saya bilang. Teangan sekolah, teangan lembaga pendidikan yang menurut Anda hebat. Yang Anda pengen belajar di sana. Gimana caranya supaya belajar? Nih, pakai surat izin penelitian. Melakukan penelitian intinya. Anda punya kenalan baru, Anda punya circle baru, Anda punya pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang baru. Di situ sebetulnya keunggulan ketika Anda bikin tesis. Jadi jangan membatasi diri, Pak. Penelitian itu jangan. Saya hanya mengingatkan bisa kejadian dia penelitian di tempat sorangan. Ya, nu alus contohnya bingung karek ngomong lagi naon, kan bingung jadi nanti. Rek judul naon pala mun nu alus atau yang tidak bisa dibanggakan. Oh, tapi saya mah ayah Pak yang begini begini begini. Nah, itu kan klaim Anda karena Anda di sana. Coba. Kamu di kita kan terus Anda bisa ngomong kumaha. Lalu akan terbantahkan. Oke, silakan. Ada 8 menit lagi. Kalau misal ini Pak nyambung, saya jadi nyambung ya, mohon maaf ini nyambung terus pertanyaannya karena ada keterkaitan. Nah, Jadi misalkan Pak, bolehlah bahwa seperti yang tadi ya Bapak sampaikan, misalkan kita mau meneliti tentang kinerja atau apa yang instrumen-instrumen yang kaitannya di sekolah. Tetapi kan kalau di yayasan banyak hal ya, banyak istilahnya katakanlah program. hmm,
Nah, program atau eh, dan ini itunya lah kalau di yayasan. Hmm. Termasuk kan di sini misalkan contoh ada apa? Ada katakanlah organisasi lah gitu, organisasi santri. Nah, itu kan tidak terlalu menyangkut paut dengan istilahnya kepemimpinan atau bos-obos gitu. Nah, Ya, itu bisa bisa barangkali dilakukan untuk penelitiannya. intinya Justru dengan mah, itu saya penasaran. intinya mah, semua yang terjadi di lokasi penelitian yang Anda ada di sana, maka selama itu tidak akan mungkin bisa objektif mengatakan dan menyampaikan yang sesungguhnya. Walaupun Anda bilang, Pak, iya mah OSIS, Pak, ini mah santri. Dan ya ketika di situ ada nilai-nilai yang, Pak, maaf ya, yang tidak pantas terungkap dan harus diketahui orang, apa Anda mau menyampaikan itu juga dengan jujur? Gitu, Pak. Pasti berat sih. Nah, saya kasih tahu nih, Siap, yang siap. namanya penelitian itu, Pak Saifullah, Anda boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau Anda sudah bohong, itu berarti kita ngomong attitude, Pak. Kalau Anda sudah berani, contoh, Anda tetap penelitian, tapi datanya boga. Ah, itu yang disebut dengan fabrikasi, Pak. Manipulasi data, Pak. Ya, bukan manipulasi data. Manipulasi data mah datana aya, terus Oh, disalahkan. Iya mah datana eueuh diaya-ayakeun, Bu, fabrikasi. Nanti saya kirim satu satu apa satu file isinya tentang kesalahan-kesalahan dalam pengutipan, plagiarisme dan lain-lain. Itu jelas nampak banyak sekali persoalan. ini Bapak saya mau nanya. Siap, Hmm. siap. Tunun, Pak, tunun. Oke, Bapak, yuk. apakah setiap judul pengaruh itu jurusnya kuantitatif? Maksudnya, apakah setiap judul yang awalnya pengaruh itu sudah dikategorikan kuantitatif? Kalau misalnya kita ingin memakai judul pengaruh, bisa nggak ada alternatif lain nggak jadi nggak kuantitatif gitu? Maksudnya untuk kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kalau Pengaruh. nah, Apa Ibu, pengaruh itu setiap judul pengaruh itu arahnya ke kuantitatif, Pak? saya mau nanya begini. Ibu sudah baca belum bukunya Imam Mahali yang saya kirim beberapa waktu lalu di grup? Belum, Pak. Nah, itu dia. Itulah masalahnya. Ada jawabannya di situ ya, Pak? Iya, ada jawabannya di situ. Baca, bolehlah baca makanya. Aduh. Baca ku Ibu bab khusus terkait dengan tema, topik, dan judul. Di situ dijelaskan apa itu tema, apa itu topik, apa itu judul. Nah, judul itu nanti dalam penelitian kuantitatif ada 4 jenisnya. Ada yang deskriptif, ada yang asosiatif, ada yang korelasional, ada yang komparatif. Nah, yang menggunakan korelasional biasanya menggunakan kata-kata pengaruh. Saya bilang biasanya. Iya, 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 Pak. Tuh. Nah, Ya, makanya ingat-ingat Bu, saya, Pak, itu. Hah? Ya, ingat korelasi itu ada. Ya, ya, Pak. Iya, gitu. Jadi Ya, kebuka, Pak. makanya saya mau minta ke Bapak Ibu nih mempengker kuliah. Justru manfaatkan waktunya buat membaca buku tentang hal-hal yang belum pernah Anda pelajari, yang belum Anda kuasai. Karena ini kesempatan belajarnya. Ulah kieu, Pak, kuliah mah kuliah we biasa. Da naik pangkat mah terpengaruh karena gaji tinggi. Nah, ulah gitu ulah. Jangan selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan uang lah. Mahal bener. Mahal bener. Oke, sudah 19 59, 1 menit lagi 20.00. Kita akan mulainya tadi dari pukul 16.30 ya, 18.30 ya Pak Ujang ya. Tuh. Oke, saya pikir itu saja dulu. Kalau ada Siap. pertanyaan boleh. Ada lagi? Halo, halo, halo. Iya, Pak.
gitu aja barangkali dulu. Oke. Sedikit-sedikit lah Pak, biar Ya, ada ini pendekatan masuk. itu Bapak Ibu ada kuantitatif, ada kualitatif, ada lagi yang campuran atau mix method. Ya, saya mau minta kepada Anda jangan alergi kuantitatif, jangan alergi kualitatif. Namun alergi mah kudu dibawa ke ASIPA, mes cager, maksudnya mes cager. Siapa? Oke, Siap. Bapak Ibu, minggu depan katanya UTS ya? Waduh, udah tes ya. Aduh, pas UTS deh, mayar deh ya tuh, pasti gitu tanya. Tanggal 18, Saya Pak. Semangat, saya semangat, tanggal semangat. 18. Tanggal 18, Pak. 18 Bapak. Oh, Artinya 18. belajarnya belum Mei, berasa, Pak, udah bulan UTS Mei, Pak. lagi. Nih, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, untuk UTS Anda, saya akan minta Anda untuk ke lapangan melakukan studi pendahuluan. Nanti akan ada sebuah file khusus UTS, isinya Anda baca di sana. UTS-nya 2 minggu, nanti saya kirimlah 2-3 hari lagi. Pas nanti UTS, hasilnya dikumpulkan. Gagahnya. Kudu ayah foto, kudu ayah video, kudu ayah hasil wawancara, dan lain-lain. Dengan harapan, hasil studi dokumentasi itu akan menjadi bahan Anda untuk naik ke penelitian berikutnya. Makanya, ketika Anda nanti studi pendahuluan, tolong cari lokasi yang memang menurut Anda bisa sambil Anda belajar dengan semaksimal mungkin. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bermalam Sabtu. Mudah-mudahan Anda tidak hatinya kelabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.